Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, hari Minggu Prapaskah 4A 19 Maret 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu ini dari kitab pertama Samuel, Mazmur, surat Paulus kepada umat Efesus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel? Bangsa Israel minta raja seperti raja bangsa-bangsa sekitar. Mulanya tidak disetujui Samuel, karena dengan punya raja Israel pasti lupa, seperti buta tidak lihat lagi Allah satu-satunya raja. Kemudian Allah kabulkan dengan beri Saul dari suku Benyamin yang bungsu. Saul kemudian menolak Allah, maka dicari pengganti. Allah minta Samuel mengurapi satu di antara anak Yese dari Betlehem, kampung kecil itu. Semua sepertinya buta, hanya lihat besar dan tinggi badan. Sedangkan Daud, anak ke-8, anak bungsu, tidak masuk hitungan dalam 7 anak Yese. Apalagi dia penggembala ternak, sehingga dihitung satu dari yang dia gembalakan. Samuel urapi Daud dengan minyak, dan roh yaitu hidup Allah menyertai Daud, sehingga Daud menjadi raja Israel yang paling besar. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel ditanggapi Mazmur. Nenek moyang bangsa Israel adalah gembala sampai mereka pindah ke Mesir. Israel menamakan diri Ibrani karena dijajah, menjadi budak di tanah asing, dan banyak yang mati oleh kerja paksa. Allah sebagai gembala dan raja menghantar umat Israel melalui padang gurun, memelihara mereka, memberi makan dan minum, melindungi terhadap bahaya, mengampuni mereka karena banyak kali mereka bersalah, sepertinya buta, tidak bisa lihat jalan. Allah mengurapi umatnya dengan minyak. Allah menyertai umat dengan kerelaan dan kerahiman hatinya, dan umat akan tinggal dalam bait, yaitu rumah Allah, dan akan tetap melihat Allah sepanjang masa. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Yesus menyembuhkan seorang buta dengan ludah yang diaduk dengan tanah, lalu oleskan di mata, seperti Allah ciptakan manusia pertama dari debu tanah. Yesus meminta orang buta itu membasuh diri di kolam Siloam, yang artinya diutus. Yesus memberikan jalan cukup panjang untuk tunjukkan bahwa Yesus mau membuka mata, badan, dan hati manusia. Mulai dari para murid yang lihat orang buta dan sangka bahwa orang itu buta karena dosanya atau dosa orang tuanya. Yesus katakan bahwa mereka harus lihat pekerjaan Allah. Tanda yaitu perbuatan Allah dinyatakan. Para tetangga keliru, sepertinya buta, dan ada yang katakan bahwa dia adalah orang yang dulu buta dan mengemis. Tetapi ada yang katakan bahwa dia hanya mirip pengemis itu. Orang Farisi diyakinkan oleh orang yang disembuhkan itu untuk juga membuka mata badan dan mata hati, bahwa adalah pekerjaan Yesus yang menyembuhkan dia. Tetapi orang Farisi tetap buta karena hanya berpegang bahwa karena Yesus
menyembuhkan pada hari Sabat, maka Yesus bukan dari Allah. Orang tua orang buta itu juga memberi kesaksian bahwa orang itu benar anak mereka, hanya mereka tidak tahu bagaimana menjadi sembuh. Orang Farisi tetap tidak mau percaya. Orang buta itu ajar mereka dan ajak untuk buka mata, badan, dan hati. Tetapi mereka marah, mengusir orang itu dari sinagoga. Artinya tidak memperkenankan orang itu ikut beribadah bersama umat. Tetapi Yesus bertemu dengan orang itu dan memperkenalkan diri sebagai putra manusia, Mesias Ibrani, Kristus Yunani, yaitu Dia yang diurapi, yang mengurapi orang itu, lalu membuka mata, badan, dan hati. Yang bertahan bahwa melihat pasti tetap buta, sedangkan orang yang mengaku buta pasti diurapi Yesus dan menjadi sembuh, bisa melihat dengan mata, badan, dan hati, lalu sujud menyembah Yesus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Samuel ditanggapi Mazmur dan dipenuhi dalam Injil Yohanes dihidupi Paulus bersama umat Efesus. Tidak mengenal Allah dan tidak menerima Yesus sebagai Mesias Kristus yang telah mati pasti tetap tinggal buta, tetap tinggal dalam kegelapan dosa. Siapa yang hidup dan melakukan kebaikan pasti melakukan seperti yang Yesus lakukan, dan orang itu sudah disembuhkan dari kebutaan mata, badan, dan hatinya. Allah memberi santapan sabda Allah kepada kita. Kita yang kecil dan berdosa Allah urapi dengan minyak supaya kita bisa hidup setia mengikuti Allah. Yesus juga sembuhkan kita dari buta badan dan hati kita. Yesus minta kita basuh diri di kolam Siloam yang artinya diutus itu supaya kita sembuh. Lalu Yesus utus kita untuk tolong juga menyembuhkan mata, badan, dan hati saudara-saudari kita yang buta. Dan kalau kita menjadi buta lagi, kita membiarkan saudara-saudari kita diutus kepada kita untuk sembuhkan kita. Dengan itu kita tinggalkan kegelapan dan akan tetap hidup sebagai anak-anak terang. Yesus itu gembala yang membimbing kita melewati bahaya dalam hidup, dan kita bisa melihat untuk menjauhi kegelapan. Kita bangun dari tidur waktu malam yang gelap, dan kita melihat Kristus bercahaya atas kita semua. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Mesias Kristus adalah Dia yang diutus. Yesus adalah gembala yang menyediakan bagi kita tidak hanya makanan badan, tetapi juga makanan jiwa, yaitu diri Yesus sendiri. Dengan memberi diri sampai mati, Yesus menghancurkan kematian, dosa, kegelapan, dan kebutaan badan dan jiwa kita. Sehingga bersama Yesus kita diutus untuk membantu semua saudara-saudari kita dan sama-sama membuka mata, badan, dan hati kita sambil terus berjalan, yaitu menjalani hidup ini bersama Kristus yang menerangi kita, hingga kita akhirnya bisa sampai di bait rumah surga untuk tetap melihat Allah, yaitu hidup bersama Allah dalam sembah sujud selamanya. Umat Allah dalam Kristus, demikian.